Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kita bersyukur kita boleh dipersatukan lewat persekutuan yang indah, lewat night call pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Vikaris Sardionus AG. Saat ini menjalankan proses vikariat tahun kedua di GPIB Immanuel Makassar. Mari sebelum kita menutup hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita mensyukurinya lewat perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan terlebih dahulu bagian bacaan Alkitab kita, Amsal pasal 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Amsal pasal 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada dalam surga, Allah yang kami kenal dan sembah lewat Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Terima kasih Engkau berkenan memanggil kami dalam persekutuan yang penuh kasih saat ini. Di saat firman kebenaran akan diberitakan, kami mohon kiranya kuasa-Mu menolong untuk meneduhkan hati, pikiran, tubuh kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, melihat kebenaran, kebaikan, dan cinta Tuhan, dan kami dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Amin. Amsal pasal 11 ayat 4 sampai dengan yang ke-6 saya bacakan bagi kita semua. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara dan juga anak-anak, ada suatu cerita. Jadi pada saat itu ada seorang raja bersama dengan pengawal raja. Mereka sedang berbicara, berdiskusi. Jadi seorang raja mengatakan demikian, "Pengawalku, kalau nanti kamu berjumpa dengan orang yang lebih bodoh dari kamu, maka berikanlah tongkat ini kepada dirinya." Jadi karena merasa bahwa raja adalah seorang yang pintar, bijaksana, jadi dia mengatakan bahwa pengawalnya jauh lebih rendah daripada dia, sehingga dia memberikan tongkat itu. Lalu pada saat sang raja sedang dalam sakit parah, mungkin hendak menemui ajalnya, sang raja mengatakan, "Pengawalku, mungkin aku hidup tidak akan lebih lama lagi. Oleh sebab itu aku akan pergi jauh." Lalu sang pengawal mengatakan, "Pastilah sang tuanku telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga pada saat nantinya dalam perjalanan itu rumah telah disiapkan, ataupun tempat untuk berteduh, tempat untuk beristirahat telah disiapkan." Lalu sang raja mengatakan, "Aduh, sampai dengan saat ini saya tidak mempersiapkannya." Lalu sang pengawal raja dengan penuh hormat memberikan kembali tongkat itu. Karena apa? Terhadap sesuatu hal yang paling penting, menyangkut bagaimana nantinya kehidupan kita ke depan, sama sekali tidak dia persiapkan. Karena apa? Malahan dia hanya sibuk memikirkan kehidupannya di dunia ini, bagaimana supaya dia menjadi raja yang hebat, menjadi raja yang bisa menaklukkan segala sesuatunya dengan kekuatannya. Tapi dia lupa bahwa ada batas bagi kehidupan manusia, dan dia sama sekali tidak mempersiapkan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, saudara dan juga anak-anak, melalui ilustrasi ini juga berbicara menyangkut dengan renungan kita pada saat ini. Kekayaan sesungguhnya hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau misalnya kita lihat pada bacaan kita ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, bicara tentang bagaimana orang yang bijaksana mempersiapkan sedemikian rupa akan kehidupannya di masa yang akan datang. Namun beda halnya dengan mereka yang menikmati dunia dan melupakan daripada akan hal-hal ke depan, yakni kehidupan setelah kematian. Mereka lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu ayat 4 mengatakan kepada kita, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Jadi ternyata pada saatnya nanti dalam penghakiman Allah, harta yang kita timbun sebanyak-banyaknya ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita sedikit pun. Namun, apakah yang menyelamatkan kita itu? Kita melihat bahwa namun kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya. Ternyata yang dapat menyelamatkan kita daripada penghakiman
ilahi itu adalah kebenaran, kejujuran, hidup yang penuh kasih, hidup yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan hidup yang mau menuruti kehendak hati daripada Allah Sang Pemberi kehidupan. Oleh sebab itu jangan sibuk mengejar dunia sehingga kita melupakan Tuhan, dan jangan sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa untuk bersekutu, lupa untuk mengucap syukur bahwa ada hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan lupa bahwa ada keluarga kita yang Tuhan berikan untuk kita dapat menikmati kebersamaan yang indah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak, persiapkan diri dengan baik, persiapkan diri dengan matang. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia ini dan menjadi orang yang fasik, dan pada akhirnya orang yang fasik jatuh karena kefasikannya. Ayat yang kelima, tapi jalan orang yang tak bercela diratakan oleh kebenarannya. Dia diratakan bukan karena jalannya rata, melainkan karena jalan yang tidak mudah itu dia lalui dengan semangat, spirit iman yang berdasarkan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak, ini bukan berarti bahwa orang kaya itu tidak baik ataupun memiliki harta yang banyak itu tidak baik, melainkan jangan jadikan fokus utama, melainkan Tuhanlah sebagai fokus utama kehidupan kita. Ada 3 poin yang dapat kita renungkan lewat pembacaan Alkitab pada saat ini. Yang pertama, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kejujuran. Pada saat saya SMK, guru akuntansi mengatakan bahwa kita akan melakukan ujian pada saat ini. Akan ada 2 ujian. Ujian yang pertama menyangkut pelajaran tentang aset, dan ujian yang kedua berkaitan dengan kejujuran. Pastikan di bagian ujian yang kedua, kejujuran, jangan sampai kalian tidak lolos. Jadi kejujuran jauh lebih penting daripada nilai yang tertulis di rapot, termasuk juga kekayaan harta duniawi. Poin yang kedua, jangan terlena dengan nikmatnya dunia, Bapak Ibu, Saudara dan juga anak-anak. Ingat, kita semua akan menuju kepada jalan pulang. Oleh sebab itu, pastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita persiapkan berguna untuk perjalanan kita ke depan, yakni iman, kejujuran, dan juga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ingat, ternyata harta yang sesungguhnya bukan harta duniawi, melainkan hidup dalam kebenaran. Jadi ternyata bukan harta duniawi yang paling penting, melainkan ketika kita hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita agar kita senantiasa hidup dalam kejujuran, kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami renungkan bersama. Kiranya kami menjadi orang yang bijaksana saat menjalani kehidupan dengan berlandaskan kebenaran dan kasih Allah. Kami berdoa untuk gerejamu Tuhan, GPIB, mulai dari majelis sinode, mupel, bahkan jemaat-jemaat Tuhan. Berkati, biarlah pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan, dan Engkau memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, baik di desa maupun di kota, dengan semangat yang sama, menjadi gereja yang hadir, menghidupi keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Kami semua menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pelaku objek daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap yang terlibat dalam program Morning Call, Night Call. Biarlah ya Tuhan, kami semua yang melayani Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan beristirahat, biarlah kami dapat menikmati istirahat malam kami, tidur nyenyak karena Tuhan yang menjamin keselamatan dan keamanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berserah diri. Amin. Terima kasih sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.